Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini atau pertemuan pertama ini, saya mohon maaf belum bisa kita tatap muka karena memang ada beberapa hal yang berbenturan sehingga saya membuat video ini sebagai pengganti kita terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan karena kalian baru semester 1 ya. Perkenalkan, nama saya Ditya Pratama, home base saya di pendidikan ekonomi. Jadi, karena saya mengajar pengantar ilmu ekonomi, maka bisa saja saya mengajar di beberapa prodi yang memegang mata kuliah atau yang ada mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Nah, sebelum kita memulai materi, memulai diskusi dan sebagainya, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas RPS terlebih dahulu. Apa itu RPS? RPS itu rencana pembelajaran semester. Jadi, selama satu semester kita akan membahas teori-teori, materi-materi yang sudah tersaji di RPS ini. Kita lihat di sini, ini RPS-nya. Jadi kita ini semester ganjil ya. Biasanya penerapannya dari September sampai Desember, tapi ini akhir Agustus sudah kita mulai. Nah, di mata kuliah PIE ini bobot SKS-nya 3 SKS. Jadi, satu SKS itu bernilai 50 menit. Maka dalam satu semester ini kita jumlah tatap mukanya ada 16 dikali 150 menit. Namun sebenarnya pada penerapannya 3 SKS itu karena kita daring ya, jadi saya akan memberikan gambaran kalian. Jadi kalau kita pelaksanaan 3 SKS itu bisa saja 3 SKS atau selama 150 menit kita tatap maya seperti ini menggunakan Zoom atau menggunakan Google Meet dan sebagainya. Namun bisa juga pada 3 SKS ini kita pecah. Maksudnya kita pecah itu seberapa? Misal 1 SKS itu kita pembahasan materi atau 2 SKS itu pembahasan materi. Artinya 50 menit atau sampai 100 menit kita tetap tatap muka menggunakan Zoom, menggunakan Google Meet dan sebagainya. Bisa juga sisanya 1 SKS atau 50 menit itu bisa kita gunakan secara offline. Artinya apa? Di situ ada tugas, ada mungkin pembahasan dan sebagainya. Jadi kita tidak perlu selama 150 menit kita tatap muka melalui Zoom. Jadi bisa 100 menit, hanya 100 menit atau 50 menit itu sesuai juga dengan materi-materi yang akan kita bahas. Oke. Kita lanjutkan. Untuk deskripsi mata kuliah itu sebenarnya PIE merupakan pengantar ekonomi ya. P1 itu merupakan salah satu pengantar ilmu ekonomi yang nantinya kita akan masuk ke ekonomi mikro, ekonomi makro gitu. Jadi ini dasar awalnya pengantar ilmu ekonomi. Jadi pada saat pengantar ekonomi mikro kita akan membahas ekonomi dasar. Ekonomi dasar yang sifatnya kecil, sempit gitu. Nanti kita akan membahas juga sekilas tentang ekonomi makro. Nah, pada kesempatan ini CPL-nya di sini ada, CPMK-nya juga ada. Kita capaian pembelajaran mata kuliahnya kita akan mendefinisikan, mengidentifikasi dan memberi solusi gitu. Jadi nanti di sini kalian bisa baca semua apa sih CPMK yang akan kita hendak capai selama satu semester ini. Nah, di sini juga ada bahan kajian. Ini bahan kajian secara umum ya. Nanti kita akan membahas tentang sifat ilmu ekonomi, masalah ekonomi, dan lain sebagainya. Lalu ada juga permintaan dan penawaran secara dasar. Lalu ada juga elastisitas permintaan dan penawaran. Ada juga pembahasan terkait dengan perilaku konsumen.
ada juga tentang produksi, ada juga tentang pengeluaran produksi, ada juga materi tentang struktur pasar gitu ya, ada juga tentang pasar input. Nah, ini secara umum materi ini ada 8 yang akan kita diskusikan selama 1 semester ini. Namun tentu saja materi ini bisa berubah seiring dengan perubahan SAP-nya. Nah, ini umumnya ya, secara umum. Nah, secara khusus pembahasan kita nanti akan saya jelaskan di satuan pembelajaran perkuliahan. Jadi, SAP ini merupakan gambaran dari setiap pertemuan. Ini pertemuan pertama, di sini ada perkenalan, kontrak perkuliahan, dan ada masuk materi pertama yaitu permasalahan dalam perekonomian. Nah, ini tuh pertemuan pertama. Lalu untuk kedua ini terkait dengan sistem perekonomian. Lalu ketiga nanti akan membahas tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Lalu pertemuan keempat macam-macam konsep nilai dan nilai elastisitas permintaan. Terus yang kelima ada konsep utility. Yang keenam ada pendekatan ordinal, ada teori produksi, jangka pendek, jangka panjang gitu ya. Nah, di sini nanti pertemuan 7, pertemuan 8-nya kita UTS. Oke, kemudian teori jangka panjang, teori biaya produksi, struktur pasar persaingan sempurna, monopolistik, oligopoli, faktor produksi. Jadi ini materi-materi terakhir ini WISE. Jadi ini materi-materi yang kita akan bahas selama 1 semester. Namun ini merupakan SAP yang saya gunakan tahun lalu. Mungkin akan ada variasi-variasi ya. Nah, tetap kita harus memperbaharui. Apabila ada yang perlu diperbaharui, maka juga SAP-nya juga akan diperbaharui seperti itu. Nah, di sini kan sudah dijelaskan, saya perkenalkan diri, tadi saya sudah. Nah, terkait kontrak perkuliahan, jadi kontrak perkuliahan ini saya sudah sampaikan bahwa di perkuliahan ini terdapat 16 kali pertemuan, 2 diantaranya itu UTS dan UAS. Jadi 14 kali tatap muka itu kita membahas materi-materi. Nah, untuk sistem penilaiannya, sistem penilaian pada pertemuan kali ini adalah karena ini sifatnya daring ya, maka ada beberapa komponen yang akan saya bahas terkait dengan sistem penilaian. Oke, saya lanjutkan. Terkait sistem penilaian itu sebenarnya pada saat dulu sebelum daring seperti ini ada komponen penilaian adalah absensi. Ada absensi. Ada tugas, ada UTS, dan ada UAS. Nah, ini 4 komponen dalam penilaian gitu. Nah, di dalam pertemuan kita kali ini, kita itu akan menyepakati bagaimana komponen-komponen penilaiannya. Jadi, di komponen penilaian ini, di sini ada tugas. Tugas itu bobotnya karena kita sifatnya daring ya, itu 40%. Kenapa dia bobotnya 40%? Karena pada saat ini ya, karena kalian baru semester 1 ya, pada saat ini pembelajaran kita itu wajib menggunakan apa? Wajib menggunakan KIS dan project. Nah, ibaratnya seperti itu. Jadi, pembelajaran itu kita itu wajib menggunakan KIS dan project. Karena kita membahas case atau kasus gitu dan membuat satu project, maka nilai tugas di sini termasuknya saya buat besar. Artinya 40%. Nah, setiap materi atau setiap pembahasan pun kita wajib menggunakan atau berdasarkan case
ataupun project. Seperti itu. Nah, case-nya, kasusnya apa? Tentu saja kalau kasus itu kita bisa gunakan atau kita bisa cari sesuai dengan materi-materi yang hendak kita sampaikan. Nah, kalau project ini sifatnya nggak harus, sifatnya nggak harus setiap pertemuan itu ada. Jadi kalau project ini bisa digunakan untuk 3 kali pertemuan. Tapi untuk yang case ini wajib digunakan untuk tiap kali pertemuan. Misal kita bahas permintaan dan penawaran. Ya, permintaan dan penawaran, maka misalnya case-nya apa gitu ya. Kasusnya apa? Misal kita cari media online, ternyata kasus media online itu karena COVID ini, maka permintaan atau daya konsumsi masyarakat itu rendah, maka bisa berdampak dengan penjualan barang-barang. Artinya fungsi permintaan dan penawaran di situ juga akan dapat kita gunakan seperti itu. Maka itu kasusnya coba kita menghitung gitu. Karena ada data ya, misalnya kita mencari di internet ternyata ada data terkait dengan permintaan atau kemampuan pembelian masyarakat itu selama COVID. Nah, kita bisa buat ke dalam atau kita ubah ke dalam fungsi permintaan dan penawaran. Nah, selanjutnya kita UTS. UTS ini bobotnya 30%. Dan UAS saya buat sama, itu bobotnya 30%. Ya. Jadi UTS ini nanti bisa berbentuk macam-macam ya. Jadi pada saat sekarang itu ternyata arahannya UTS maupun UAS tidak tertulis, maksudnya ujian tertulis. Ujian tertulis itu maksudnya apa? Misal kalian mengerjakan soal-soal dari saya. Soal-soal yang berbentuk apa? Misal sekarang itu tidak boleh namanya kita mendeskripsikan. Misal saya membuat soal jelaskan pengertian dari pengantar ilmu ekonomi. Enggak seperti itu ya. Nah, terus misalnya kita menyebutkan ciri-ciri dari pasar monopolistik, enggak. Jadi tidak boleh seperti itu. Jadi bisa berbasis case seperti yang di atas, bisa berbasis project seperti itu. Nah, UTS maupun UAS seperti itu tadi. Jadi tidak ada ujian tertulis yang saya gambarkan tadi. Karena kita sudah OBE ya. Apa OBE? Outcome Based Education gitu. Jadi kita harus berbasis OBE. Nah, ini. Jadi komponen penilaiannya kita ada 100%. Nah, walaupun di sini absensi ya, saya menjelaskan absensi. Di sini ada tulisan absensi. Apakah absensi ini tidak dihitung? Tentu saja dihitung. Biasanya itu adalah berapa? Maksimal adalah 80% pertemuan. Mahasiswa memiliki kesempatan 20% untuk tidak hadir di mata kuliah saya. Dan mahasiswa wajib melakukan 80% wajib masuk ke sekolah ke kelas saya. Selain itu absensi apa? Apabila absensi kalian itu mencapai 100%, ya, maka kalian mempunyai kesempatan atau keuntungan lah yang kalian peroleh apabila kalian absensinya 100%. Apa itu keuntungannya? Misal kita ketahui, ini gambaran saja ya, gambaran penilaian bahwa apabila kalian memperoleh total nilai akhir itu 85, maka range nilai yang kalian peroleh adalah amin. Apabila kalian mendapatkan nilai 86 gitu ya, range nilai yang akan kalian peroleh itu A. Nah, nilai amin itu seingat saya 3,7. Sedangkan nilai A itu 4 ya. Kita ketahui bahwa PII ini nilai SKS-nya 3.
Jadi saya sarankan untuk kalian itu apabila mata kuliah memiliki bobot nilai atau bobot SKS yang besar, mesti contohnya seperti 3 SKS. Ini sangat mempengaruhi untuk IPS kalian atau indeks prestasi sementara atau IPK kalian, itu sangat berpengaruh. Maka diusahakan untuk mata kuliah yang memiliki SKS besar itu kalian ibaratnya wajiblah memperoleh nilai yang bagus itu. Nah, saya kembali ke absensi. Apa kesempatan kalian jika kalian nilainya absensinya 100%? Nah, ini kesempatan kalian. Maksudnya apa? Akan ada perubahan dari saya. Ini hak prerogatif saya ya untuk merubah nilai mahasiswa. Apabila kalian rajin dalam masuk dalam perkuliahan dan aktif selama perkuliahan, aktif perkuliahan itu apa sih? Jadi aktif di dalam perkuliahan itu selama perkuliahan berlangsung, kalian tuh aktif di dalamnya. Jadi aktif itu berupa apa? Kalian menanggapi presentasi, kalian menanggapi pertanyaan yang dijawab temannya atau bertanya, dan kalian mempresentasikan materi dengan aktif, itu namanya kalian aktif di dalam kegiatan pembelajaran. Nantinya kalau kalian aktif di situ, maka juga kalian mempunyai kesempatan perubahan nilai ini. Dari 85 bisa berubah menjadi 86. Dari awalnya amin bisa berubah jadi A. Ini jadi gambaran ya, gambaran hak prerogatif saya untuk perubahan nilai terkait mahasiswa yang absennya 100% gitu ya. Dan dia aktif selama perkuliahan. Nah, masuk 100% ini juga ada kriterianya sebenarnya. Karena sifatnya kita ini online ya, terkadang banyak sekali mahasiswa yang ternyata dia hadir namun tidak hadir. Maksudnya seperti apa? Rata-rata mahasiswa kalau hadir itu apa? Off cam. Rata-rata sekali. Jadi saya tidak tahu apakah mahasiswa itu benar ada di situ atau enggak. Gitu. Jadi kalau mahasiswa yang masuk 100% gitu, tapi off cam terus, maka itu tidak termasuk dalam kriteria. Tapi bagi mahasiswa yang dia on cam gitu ya, on cam, tapi mungkin beberapa kali off cam, itu masih masuk dalam kriteria. Atau selama perkuliahan berlangsung dia on cam terus, nah itu mahasiswa-mahasiswa yang masuk ke dalam kriteria. Gitu. Karena kalau pengalaman-pengalaman tahun lalu, mahasiswa itu lucu gitu ya. Sudah ditutup, sudah berakhir, teman-temannya sudah out semua, sudah keluar dari Zoom, dia masih aja di situ. Tidak keluar, tidak menyampaikan apapun. Maka itu sudah pasti merupakan tanda-tanda si mahasiswa tidak mengikuti perkuliahan, hanya ikut join Zoom. Nah, itu kira-kira gambaran terkait kontak perkuliahan kita selama 1 semester ini. Oke, mungkin nanti apabila ada pertanyaan terkait kontrak perkuliahan kita, maka nanti kalian bisa mengajukan pertanyaan itu ke PJ kalian. Pertanyaan itu ke PJ kalian bisa meneruskan ke saya. Nah, mungkin karena kalian semester 1 ya kalau tidak salah, saran saya adalah PJ itu komunikasi aktif dengan dosen gitu ya. Maksudnya apa? Ya, contoh PJ kalian sudah mengingatkan saya 1 hari sebelum pelaksanaan pembelajaran. Nah, mungkin ada permasalahan yang terjadi di kelas, maka kalian atau PJ itu wajib dulu terlebih dahulu berdiskusi kepada dosen kalian untuk mencari solusinya.
Misal dosen kelupaan hadir, kalian PJ bisa mengingatkan. Misal ada materi yang belum terbahas gitu, PJ boleh juga mengingatkan. Nah, jangan sampai kasus yang dulu pernah saya alami itu terjadi di kalian. Jadi saya dulu pernah ada mahasiswa yang mungkin ditanya atau mungkin melapor ke Prodi ya, saya tidak mau mengajarkan materi A, misal seperti itu. Nah, si Kaprodi tidak bertanya dulu ke saya gitu ya, apakah benar gitu. Jadi pada saat itu di rapat pernah disampaikan ada dosen yang tidak memberikan materi A, padahal itu penting gitu. Pada saat itu saya tidak ngeh ya kalau itu saya yang sedang dibahas. Ya, karena saya merasa sudah menyampaikan, ya tentu saya tidak memikirkan hal tersebut gitu ya. Setiap rapat dibahas itu, seperti itu. Nah, akhirnya sudah mungkin berlalu berbulan-bulan, ternyata baru terkonfirmasi ke saya karena ada sesuatu hal gitu ya. Loh, kemudian saya menjelaskan, saya sudah apa namanya menyampaikan Bu, kan. Saya sudah memberikan contohnya, saya sudah menjelaskan dan bagaimana penyusunannya dan bagaimana komponennya. Bahkan saya sudah memberikan tugas terkait dengan materi tersebut. Bahkan saya sudah meng-screenshot gitu ya, folder pengumpulan tugasnya. Ini Bu tugas buktinya. Nah, jadi kan ada miskomunikasi ya, sudah beberapa kali disebutkan di rapat, ternyata saya sudah menyampaikan. Ya kemungkinan si mahasiswa tersebut memang pada saat itu mungkin belum paham sehingga dia lupa, atau mungkin dia masuk tapi tidak mengikuti. Jadi apabila ada materi atau apapun, diskusikan terlebih dahulu ke dosen. Kalau tidak ketemu solusi ke dosen, baru kalian bisa ke eh, lebih tinggi lagi ke dosen lain ataupun ke Kaprodi. Nah, kira-kira itu. Nah, untuk pembelajaran kita bisa menggunakan Zoom, menggunakan Google Classroom, dan menggunakan Google Meet ya. Nah, itu nanti biasanya Google Classroom itu saya gunakan untuk pengumpulan tugas-tugas dan bisa digunakan untuk materi. Misal di pertemuan 5 gitu ya. Materinya melewati Google Classroom, diskusi Google Classroom. Nah, di situ ada kelompok presentasi misal. Maka kelompok presentasi bisa menyiapkan materi di pertemuan 5 dan video di pertemuan 5 yang di-share ke Google Classroom sehingga Sehingga mahasiswa lain dapat menontonnya, melihatnya dan dapat berperan aktif selama diskusi. Oke, jadi itu pembukaan saya terkait kontrak perkuliahan ya. Jadi ya kalau ada pertanyaan silahkan ajukan ke PJ biar PJ yang menyampaikan saya. Nah, selanjutnya kita akan membahas sedikit deh. Di pertemuan pertama ini kita masih pemanasan lah ibaratnya. Kita akan membahas sebenarnya apa itu PJ. Nah, sekarang pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ruang lingkup ilmu ekonomi. Jadi pada tujuan pembelajarannya sebenarnya kita akan mendeskripsikan pengertian ilmu ekonomi, masalah-masalahnya terkait deskripsi barang dan jasa, deskripsi barang ekonomi, barang bebas, deskripsi barang akhir, barang modal, barang antara gitu ya. Mendeskripsikan manfaat ilmu ekonomi, deskripsikan ruang lingkup ekonomi, dan mendeskripsikan perkembangan teori di dalam ekonomi mikro maupun makro. Kira-kira ini yang akan kita bahas gitu ya, selama pertemuan kita kali ini. Nah, di pengertian pertama itu saya ambil dari 3 sumber ya. Yang pertama dari Prof. Samuelson. Jadi beliau mendeskripsikan bahwa ilmu ekonomi merupakan suatu studi bagaimana orang-orang dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa penggunaan uang.
dengan menggunakan sumber daya yang terbatas, tetapi dapat dipergunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa dan mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi sekarang dan di masa yang akan datang kepada berbagai orang dan golongan masyarakat. Itu pendapat dari Prof. Samuelson. Selanjutnya terkait dengan Sadono Sukirno, gitu ya. Beliau menyatakan bahwa ilmu ekonomi itu menganalisis biaya dan keuntungan dan memperbaiki corak penggunaan sumber daya. Nah, itu menurut Sadono Sukirno. Selanjutnya menurut Menkyu, pengertian ilmu ekonomi itu bagaimana masyarakat memanfaatkan sumber-sumber daya yang langka dan terbatas untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Nah, itu ada tiga pendapat ya. Boleh juga nanti kalian searching ilmu ekonomi itu apa. Maka kita di sini ada persamaan persepsi. Saya berharap kita punya persamaan persepsi apa itu ilmu ekonomi. Oke ya, apa itu ekonomi. Nah, kalian bisa menjawab pertanyaan ini nanti di kolom komentar saja. Kalian sebutkan apa itu ilmu ekonomi. Nah, bagaimana cara kita ketahui bagaimana untuk mencari pengertian dari ekonomi? Kita kembali lagi, kita ambil dari pengertian dari berbagai ahli. Boleh nanti kalian di luar ini juga boleh, ya, bisa kalian searching. Nah, bagaimana kita bisa mendeskripsikan, misal dari ketiga komponen ini atau ketiga orang ini mempunyai ya, kalimat yang sama dan kalimat yang tidak sama. Maka kalimat yang sama di dalam ketiga pendapat ini bisa kalian ambil sebagai dasar utama pengertian dari ilmu ekonomi. Contohnya apa? Di sini masyarakat, ya. Ada persamaan masyarakat, di sini juga ada masyarakat. Di sini masyarakat membuat pilihan, masyarakat memanfaatkan sumber. Memanfaatkan itu kan membuat pilihan juga, gitu ya. Jadi memanfaatkan sumber-sumber daya yang langka kan pilihan, gitu. Terus kemudian apa di sini yang sama? Golongan masyarakat. Nah, di sini penggunaan sumber daya. Di sini sumber daya. Jadi kan sama. Jadi bisa ditulis, gitu ya. Nah, yang tidak sama bisa kita cantumkan ke situ. Betul. Atau dari yang sama ini kita kembangkan bahwa misal ilmu ekonomi adalah studi tentang kegiatan masyarakat yang melakukan kegiatan ekonomi yang di dalamnya ada misal apa? Proses jual beli gitu ya. Proses distribusi barang dan sebagainya untuk kebutuhan pemenuhan keperluan konsumsi masyarakat itu selama sehari. Misal seperti itu. Boleh aja. Jadi setiap orang tuh bebas mendeskripsikan apa itu ilmu ekonomi, namun sumbernya harus jelas. Berdasarkan A, atau berdasarkan Prof. Samuelson, atau berdasarkan Sadono Sukirno, atau Menkyu, ataupun yang lainnya. Nah, jadi itu ya. Jadi kalian, apa itu ilmu ekonomi, bisa kalian sebutkan di kolom komentar. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan siklus aliran pendapatan. Nah, di siklus aliran pendapat ini ada jenis-jenis aliran dalam kegiatan ekonomi. Nah, di sini ada 3. Kebetulan 3 ini ada rumah tangga, pemerintah, dan industri. Sebenarnya ini masuk ke dalam pendapatan 3 sektor. Ya. Kalau di makro ya pendapatan 3 sektor. Karena ada 3 sektor, pemerintah, industri, dan rumah tangga. Kalau 4 sektor itu masuknya ada impor, ekspor, dan impor. Gitu. Tapi kita tidak bahas itu, nanti kalau itu kita melenceng, karena itu masuk ke dalam makroekonomi, biasanya seperti itu. Nah, di sini kita lihat sebenarnya di sini ada siklus aliran pendapatan. Siklus aliran pendapatan
Di sini kita lihat ya tanda panahnya ini. Nah, kalau kita lihat dari rumah tangga terlebih dahulu, rumah tangga itu pengeluaran dan pembelanjaan ke perusahaan. Perusahaan mengalirkan upah, sewa, gaji, bunga, dan keuntungan ke rumah tangga. Maksudnya seperti apa? Pengeluaran ini bisa berupa sesuatu yang dimiliki oleh rumah tangga atau masyarakat. Apa yang dimiliki rumah tangga masyarakat? Yaitu misal tenaga kerja. Ya, itu yang dimiliki ya. Tenaga kerja atau kemampuan atau skill itu dilimpahkan ke perusahaan atau industri yang menghasilkan barang dan jasa, sehingga dampak dari penghasilan atau pengeluaran dari rumah tangga berupa tenaga kerja tadi menghasilkan produk, maka perusahaan akan mengeluarkan upah atau gaji, sewa, bunga, keuntungan, dan lain sebagainya. Mungkin ini terkait dengan perusahaan lain, misalnya apa? Misalnya jual beli saham, bank, dan sebagainya. Tapi kalau kita terkait dengan industri, kalau yang dikeluarkan rumah tangga itu berupa tenaga kerja, waktu lah, atau tenaga dan waktu, maka apa yang dihasilkan adalah upah dan gaji. Nah, nggak sekedar apa ya, bukan sekedar tenaga saja di situ, juga rumah tangga atau masyarakat ini bisa mengeluarkan tanah, bisa sewa tanah kan seperti itu. Kalau masyarakat mempunyai tanah yang luas, itu dimanfaatkan oleh industri atau perusahaan, maka industri dan perusahaan itu wajib memberikan sewa atas tanah tersebut. Gitu. Kalau bank berarti kalau masyarakat menabung, ada bunga dan keuntungan. Bunga, keuntungan berarti kalau keuntungan itu uangnya dipakai untuk kegiatan produktif ya. Misal menyimpan apa namanya uang di bank syariah, uangnya digunakan untuk usaha kan biasanya bagi hasil gitu ya, maka ada keuntungan di situ. Nah, itu pengeluaran dari masyarakat terhadap perusahaan dan industri. Nah, kembali lagi karena tadi masyarakat sudah mengeluarkan waktu, tenaga, tanah, dan sebagainya, atau faktor-faktor produksi itu, maka tentu saja perusahaan mampu menghasilkan barang dan jasa. Nah, barang dan jasa itu kita lihat garis biru ini ya, aliran barang itu, barang dan jasa kembali lagi ke rumah tangga. Rumah tangga ini mengeluarkan faktor-faktor produksi, berarti uang di dalamnya, untuk memenuhi atau pembelian barang dan jasa. Kembali lagi ke industri. Nah, karena industri itu menghasilkan produk dan menjual barang, terjadi keuntungan di situ, maka perusahaan wajib memberikan pajak dalam pemerintah. Nah, rumah tangga juga karena dia sudah memperoleh upah dan gaji, maka rumah tangga atau masyarakat sendiri memberikan pajak ke dalam pemerintah. Nah, pemerintah di sini bukan sekedar menerima pajak saja, pemerintah juga memberikan ibaratnya ya bonus atau mungkin memberikan pelayanan mereka sebagai pemerintah ke perusahaan maupun masyarakat. Nah, pemerintah itu bisa menggunakan atau bisa membeli barang dan jasa dari perusahaan atau industri tersebut gitu ya. Nah, pemerintah di sini kalau ke rumah tangga juga bisa memberikan gaji, bunga, atau transfer payment apabila si rumah tangga itu memang ada keterkaitan atau mengeluarkan pengeluarannya berupa faktor-faktor produksi ke pemerintah. Misalnya masyarakat itu kerja di pemerintah. Nah, pemerintah juga tidak sekedar memberikan mentransfer gaji, bunga, dan payment ini, pemerintah juga menyediakan fasilitas-fasilitas umum. Jadi dari pajak itu bisa digunakan untuk perbaikan jalan, pembangunan fasilitas perkantoran, pembangunan pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi siklus aliran pendapatan ini sudah memutar di mana-mana. Pertanyaannya, dari ketiga faktor ini, faktor produksi ada rumah tangga atau masyarakat, pemerintah, dan perusahaan.
Dari ketiga ini, mana yang memiliki keuntungan terbesar dari ketiga faktor produksi ini? Coba kalian jawab di kolom komentar dan alasannya. Nah, nih yang saya jelaskan tadi. Karena ini ada tiga, maka maksudnya tiga pelaku ekonomi atau faktor produksi. Di situ ada rumah tangga. Yang saya jelaskan tadi, ya rumah tangga itu memiliki faktor produksi, tenaga kerja, tanah, dan sebagainya. Dia menyediakan tenaga kerja dan tenaga usaha. Nah, perusahaan memproduksi barang dan jasa, pemerintah mengatur kegiatan ekonomi, mengembangkan prasarana ekonomi. Nah, ini yang singkatnya lah yang sudah saya jelaskan tadi. Karena kita membahas ada tiga orang ya, ada pelaku ekonomi di sini di Indonesia, maka kalau kita membahas masalah-masalahnya, ada beberapa kalimat yang harus menjadi, ya mungkin bisa menjadi patokannya. Karena kita terkait dengan tiga pelaku tadi, barang apa, jadi apa, gitu ya, dan berapa, bagaimana, dan untuk siapa. Gitu. Nah ini kalimatannya yang bisa digunakan untuk mendeskripsikan masalah-masalah ekonomi yang ada di Indonesia. Gitu. Nah kita masuknya ke apa? Misal contohnya di sini kita menggunakan kata-kata tadi berkaitan dengan barang. Maka bentuklah pertanyaan, barang apa yang diproduksi dan berapa banyak? Untuk mendeskripsikan masalah ya, dan bagaimana proses barang tersebut diproduksi dan untuk siapa barang tersebut diproduksi. Nah ini untuk mendeskripsikan masalah ekonomi. Misal kita barang apa sih yang diproduksi? Kita ambil contoh misalnya barang apa ya yang mudah. Misal kita ambil contoh beras yang diproduksi, gitu ya. Beras, barang apa yang diproduksi itu beras. Berapa jumlahnya? Misal, berapa jumlahnya? Misal petani itu mampu menjual atau memproduksi beras sebanyak 1 ton misalnya. Bagaimana barang tersebut diproduksi? Nah, petani melakukan cocok tanam kurang lebih 4 bulan sehingga menghasilkan beras. Ya, barangnya seperti itu. Nah, untuk siapa itu diproduksi? Untuk masyarakat memenuhi kebutuhan. Nah, dari situ bisa kita analisis gitu ya. Karena kita sudah tahu masyarakat. Berapa sih masyarakatnya? Oh, ternyata di Indonesia itu ada 260 juta. Berapa banyak produksinya? Ternyata cuma 1 ton. Nah, bagaimana proses produksinya? Kita ternyata proses produksinya itu memakan waktu 4 bulan. Nah, 1 ton itu untuk 4 bulan untuk masyarakat sebanyak 260 juta itu cukup nggak? Tentu saja nggak cukup, karena waktunya 4 bulan. Maka di situ terjadi permasalahan terkait dengan apa? Ketahanan pangan. Karena beras yang dihasilkan tidak cukup untuk memenuhi masyarakat Indonesia sejumlah 260 juta jiwa. Nah, munculkan masalah. Jadi pertanyaan ini apa, berapa, bagaimana, dan untuk siapa bisa mendeskripsikan masalah-masalah ekonomi. Nah, ini contoh saja barang ya, bisa nanti jasa dan sebagainya. Nah, apa itu barang? Dan apa itu jasa? Ya, di barang itu sesuatu yang diproduksi yang ada wujudnya. Kalau jasa tentu saja suatu barang yang diproduksi tidak ada wujudnya tapi bisa dirasakan. Gitu. Nah, di sini ada tipe barang ekonomi dan barang bebas. Ya. Barang bebas itu apa sih? Gitu ya. Barang yang bisa kalau barang ekonomi, barang yang diperoleh dengan cara kita mengeluarkan nilai. Ya. Jadi kita harus membelinya menggunakan uang. Tapi kalau barang bebas, kita tidak perlu mengeluarkan uang. Contohnya apa barang bebas? Sinar matahari. Itu tidak perlu menggunakan uang untuk membelinya.
Oksigen, ya kalau oksigen kalau untuk orang sehat kita tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli, tetapi bagi orang yang sakit kita mengeluarkan sejumlah nilai atau uang. Ya. Di ada barang akhir, barang yang sudah jadi, barang modal, barang awal, input awal yang untuk dijadikan atau akhirnya akan diproses menjadi barang akhir atau barang jadi. Barang antara itu ya barang ibaratnya barang di antara tengah-tengah barang setengah jadilah ibaratnya seperti itu. Selanjutnya next. Nah, manfaat ilmu ekonomi itu kita mampu memperbaiki cara pikir kita lah untuk pengambilan keputusan, membantu memahami masyarakat, membantu memahami masalah-masalah masyarakat secara internasional maupun nasional sebenarnya. Selanjutnya bermanfaat untuk membangun masyarakat yang demokratis. Gitu ya. Jadi ini manfaat ilmu ekonomi. Tadi karena ada masalah dari ambil contoh tadi ya beras tadi ya permasalahan. Jadi memperbaiki cara pikir kita dalam pengambilan keputusan. Gitu. Karena tadi kurang maka apa yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tentu saja kalau kita sudah mengetahui apa dan mengambil keputusan itu, harapannya tentu saja mampu membantu atau memahami masyarakat. Selanjutnya, membantu memahami masalah-masalah internasional. Kalau kita ini 4 sektor ya terkait dengan ekspor dan impor. Tetapi kalau 3 sektor, hanya 3 pelaku usaha tadi, berarti membantu memahami masalah yang ada di dalam Indonesia atau dalam masyarakat gitu ya. Nah, untuk bermanfaat membangun masyarakat yang demokratis. Jadi di sini terkait dengan permasalahan, tentu saja biasanya pemerintah itu membutuhkan masyarakat juga untuk memberikan masukan-masukannya dalam rangka pengambilan keputusan. Nah, kita yang selanjutnya terkait ruang lingkup. Karena pengantar ilmu ekonomi itu gerbang awal lah menuju ekonomi mikro dan ekonomi makro. Jadi saya akan menggambarkan secara singkat apa sih ekonomi mikro. Jadi ekonomi mikro merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang menganalisis bagian-bagian kecil keseluruhan dalam kegiatan perekonomian. Jadi ini skala mikro, skala kecil. Artinya apa yang dibahas ya 3 pelaku usaha tadi gitu ya. Ada masyarakat, ada pemerintah, ada perusahaan. Nah, apa aspek yang dianalisis dalam ekonomi mikro terkait dengan interaksi di pasar barang? Seperti yang saya jelaskan tadi, ada jual beli kan di 3 pelaku usaha tadi, ada tingkah laku pembeli dan penjual dan interaksi pasar dan faktor produksi. Nah, ini ruang lingkup dari ekonomi mikro, jadi masih kecil ya, masih pasar lah ibaratnya, pasar di dalam Indonesia ibaratnya seperti itu. Dan bisa juga pasar di suatu wilayah saja gitu. Tapi kalau misalnya pasar itu keseluruhan seluruh Indonesia dan akhirnya masuk ke dalam perhitungan seluruh kalkulasi Indonesia, maka itu masuk ke makro. Nah, kita lanjutkan di sini ruang lingkup yang makro ya. Jadi makro itu ilmu ekonomi yang mempelajari seluruh kegiatan perekonomian yang sifatnya global gitu ya. Jadi saya sampaikan tadi kalau mikro itu membahas pasar tapi misal pasar di suatu daerah gitu ya. Tetapi kalau makro ini menganalisis seluruh kegiatan perekonomian. Jadi seluruh kegiatan perekonomian atau membahas pasar di seluruh Indonesia gitu. Nah, itu makro. Kalau mikro pasar daerah lah gampang itu. Kalau makro pasar seluruh Indonesia. Apa aspek di dalam makroekonomi? Tentu saja tingkat kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh masyarakat. Tentu saja pengeluaran pemerintah, pengeluaran perusahaan, investasi, ekspor dan impor. Gitu. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Saya sebutkan untuk analisis 3 faktor, 4 faktor. Nah, kalau makro dia sudah 4 faktor. Ada masyarakat,
ada pemerintah, perusahaan, dan ekspor impor. Nah, ini pengeluaran agregat, yaitu pengeluaran keseluruhan global yang sudah dilakukan, perekonomian yang sudah dilakukan di Indonesia gitu. Nah, itu terkait pengangguran, karena ruang lingkupnya luas ya. Pengangguran itu nggak sekedar ngomongin daerah, tapi ngomongin Indonesia karena berdampak juga terhadap kegiatan perekonomian. Dan membahas juga inflasi. Nah, ini apa ya, terkait aspek-aspek yang ada di makro. Namun ini cuma secuil aja terkait teori-teori yang ada di ekonomi makro. Nanti lebih lengkapnya akan kalian dapat di ekonomi makro atau mata kuliah ekonomi makro yang diampu oleh dosen lain. Oke, jadi sekian pertemuan kita kali ini. Mohon maaf belum bisa tatap muka. Semoga ini bisa mewakili. Dan jangan lupa tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah saya ajukan selama tatap muka ini. Silahkan jawab di kolom komentar. Sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan, boleh silahkan tanyakan. Boleh melalui PJ atau mungkin bolehlah melalui saya. Apabila ada pertanyaan terkait materi ataupun yang lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.